Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube aku ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita mau melakukan trip lagi dari Palembang ke Kota Lubuk Linggau ya teman-teman. Dan ini kita mulai tripnya dari arah bandara ya teman-teman. Jadi ini dari arah bandara kita mau menuju ke arah simpang bandara, kemudian kita menuju ke KM12 untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Kota Lubuk Linggau ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke videonya, pastikan teman-teman udah dukung channel aku dengan cara subscribe ya teman-teman. Nah, ini kita udah sampai di simpang bandara, kemudian kita belok ke kanan untuk menuju ke arah KM12 ya teman-teman. Jadi dari flyover simpang bandara ini kita melanjutkan perjalanan ke KM12 ya teman-teman. Dan ini siang ini lumayan cukup padat kendaraan di jalur Palembang di KM12 ini. Dan tadi tepat di depan SPBU ya teman-teman, lumayan cukup ramai. Dan ini di simpang terminal alang-alang lebar KM12 juga cukup padat karena memang ini persimpangan ya teman-teman. Jadi benar-benar perhatikan kendaraan teman-teman saat melintas di sini. Dan di depan kita sudah memasuki wilayah Banyuasin ya teman-teman. Jadi ini di KM12 wilayah Palembang Banyuasin. Nah, di jalur ini mulai dari KM12 sampai di KM14 kalau tidak salah, jalannya lumayan cukup lebar ya teman-teman. Dan ini kita melintas di depan Batalion Arhanud di KM18 atau 16 gitu ya teman-teman. Dan di wilayah ini tuh lumayan sering terjadi macet karena memang jalannya tuh nggak terlalu lebar dan volume kendaraan biasanya selalu tinggi melintas di jalur ini, dan juga merupakan persimpangan ya teman-teman. Dan lumayan banyak juga kendaraan-kendaraan besar yang melintas, jadi memang biasanya rawan macet ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi perjalanan ini masih di KM18 kurang lebih. Dan siang ini kelihatannya arus lalu lintas lumayan cukup padat ya teman-teman. Jadi benar-benar teman-teman perhatikan kecepatan kendaraan teman-teman kalau melintas di jalur ini karena memang lumayan banyak kendaraan-kendaraan besar ya teman-teman. Nah, ini kita sampai di simpang Desa Air Batu ya teman-teman. Di sini juga merupakan titik yang paling sering macet karena biasanya banyak kendaraan yang mau melintas masuk ke arah Desa Air Batu, dan juga banyak kendaraan besar juga yang melintas. Jadi merupakan titik yang paling sering terjadi kemacetan kalau di arah sini ya teman-teman. Apalagi menjelang sore hari atau malam hari, dipastikan volume kendaraannya lumayan tinggi dan banyak kendaraan besar juga, dan merupakan persimpangan jadi sangat rawan terjadi kemacetan. Nah, ini kita sampai di wilayah Musilandas ya teman-teman, dan ini merupakan titik masuk pintu tol ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau tahu info tol yang di arah Musilandas ini masih dalam tahap proses pembangunan ya teman-teman. Nah, itu dia di sebelah kiri kita jalur untuk pintu masuk tolnya. Jadi ini tol Palembang menuju Jambi ya teman-teman, untuk pintu masuk di arah Musilandas ya teman-teman. Jadi jalurnya itu masih dalam proses pembangunan, belum selesai ya teman-teman. Dan ini di depan merupakan jalur tolnya. Jadi kita melintas di bawah jalur tol Palembang Jambi ya teman-teman, yang saat ini masih terus sedang dikerjakan ya teman-teman. Nah, di wilayah Musilandas ini merupakan wilayah perkebunan PT PN7 ya teman-teman. Jadi sejauh mata memandang di kanan dan kiri itu merupakan perkebunan karet milik PT PN7 ya teman-teman. Nah, ini dia di sebelah kiri kita perkebunan karetnya. Jadi memang di wilayah ini jalannya cukup bagus ya teman-teman, lebar dan mulus jalannya, dan disuguhi dengan pemandangan perkebunan karet ya teman-teman di kanan dan kirinya pas di jalur ini. Dari Musilandas kita lanjut perjalanan ini sampai di simpang Desa Mainan, dan di sini biasanya juga lumayan sering terjadi macet karena merupakan jalur titik masuk ke arah Desa Mainan ya teman-teman. Dari arah Desa Mainan kita lanjut lagi ke wilayah Sembawa ya teman-teman. Nah, di wilayah Sembawa juga jalannya juga cukup luas dan bagus ya teman-teman. Jalurnya mulus dan lebar juga.
Di jalur arah Sembawa ini lumayan cukup ramai ya teman-teman. Selain terdapat perkebunan, di kanan dan kiri juga lumayan banyak perumahan penduduk, ada sekolah juga, dan juga masih terdapat perkebunan karet juga di wilayah Sembawa ini, dan merupakan tempat penelitian gitu ya teman-teman. Nanti di depan kita melintas di area perkebunan karetnya. Nah, ini masuk ke kiri juga masih perkebunan PTPN di wilayah Sembawa ya teman-teman. Dan ini di depan juga lumayan padat kendaraan besar. Nah, ini dia di sebelah kiri kayak tempat penelitian karet gitu milik PTPN 7 di wilayah Sembawa ya teman-teman. Dari arah Sembawa, kali ini kita melintas di depan rest area Tahu Sumedang ya teman-teman. Jadi ini rest area yang cukup ramai juga di wilayah sini sebelum masuk ke arah kota Palembang. Kemudian dari rest area Tahu Sumedang kita sampai di wilayah Pangkalan Balai Banyuasin, dan kita pilih jalur untuk masuk di kawasan perkantoran milik Kabupaten Banyuasin ya teman-teman, karena memang di jalur ini jalannya tuh cukup mulus dan bagus, dan juga tidak terlalu banyak kendaraan, dan merupakan pusat pemerintahan kawasan perkantoran gitu ya teman-teman. Jadi di kanan dan kiri itu lumayan banyak perkantoran, dan kayak ini ada masjid besar, ada kantor-kantor pemerintahan juga, dan juga di sini terdapat kantor Polres Banyuasin juga di wilayah sini ya teman-teman. Nah, ini di sebelah kiri kita merupakan Polres Banyuasin ya teman-teman. Jadi ini merupakan kawasan perkantoran, dan kita diperbolehkan untuk melintas di jalur ini ya teman-teman. Dan jalannya juga bagus untuk di jalur ini, cuman ada beberapa yang sedikit rusak, itu mendekati jalur yang ke arah luar menuju Sekayu ya teman-teman. Jadi kalau tadi kita pintu masuk dari arah Palembang itu jalurnya bagus, dan ini pintu keluar ke arah Sekayu atau ke arah Betung. Nah, ini pintu keluarnya di jalur yang ini mendekati pintu keluar, jalannya tuh kayak ada sedikit yang rusak gitu, tapi masih aman untuk melintas di jalur ini ya teman-teman. Dari arah Pangkalan Balai ini kita sampai di simpang Pulau Rimau ya teman-teman, dan di sini juga biasanya rawan macet karena ada persimpangan memasuki ke desa gitu ya teman-teman. Jadi dan juga jalannya kayak turunan dan tanjakan gitu, dan gak terlalu lebar. Jadi kalau melintas di sini teman-teman harap berhati-hati. Dan ini kita mulai memasuki wilayah kota Betung ya teman-teman, atau pusat kota Betung. Nah, ini kita masuk di wilayah Betung ya teman-teman, dan cukup ramai kendaraan di kanan dan kiri yang melintas di sini, dan juga lumayan banyak kendaraan besar juga yang melintas di sini. Dan di simpang Betung itu sangat terkenal dengan kemacetannya ya teman-teman, karena memang ini merupakan persimpangan Palembang menuju Sekayu dan Palembang menuju Jambi. Nah, ini dia simpang Betungnya ya teman-teman. Jadi kalau dari arah Palembang, kiri itu ke arah Sekayu maksud saya, dan kanan itu ke arah Jambi ya teman-teman. Jadi ini merupakan titik yang juga rawan macet karena memang cukup ramai di jalur ini, dan juga sering banyak kendaraan besar juga yang melintas di sini ya teman-teman. Selain di wilayah Musi Landas dan Sembawa, di wilayah Betung juga masih terdapat perkebunan karet milik PTPN 7 ya teman-teman. Tadi kita melintas di arah kiri, itu merupakan perkebunan PTPN 7 juga, masih perkebunan karet di wilayah Betung ya teman-teman. Nah, memasuki wilayah Betung Sekayu itu jalurnya cukup bagus ya teman-teman, walaupun kayak berkelok tapi lumayan bagus jalannya, walaupun tidak begitu lebar dan gak begitu mulus, tapi cukup nyaman untuk melintas di sini, cukup baik dan bagus jalannya ya teman-teman. Dan ini di sebelah kiri kita merupakan gardu induk PLN area Betung ya teman-teman, di sebelah kiri kita, dan gak jauh dari gardu induk PLN nanti di depan kita akan melintasi perbatasan Kabupaten Banyuasin dengan Kabupaten Musi Banyuasin ya teman-teman. Jadi untuk jalan di jalur perbatasan antara Kabupaten Banyuasin dengan Musi Banyuasin ini lumayan bagus ya teman-teman, walaupun jalan aspalnya tuh nggak terlalu mulus, tapi masih cukup nyaman untuk melintas di jalan ini ya teman-teman. Nah, ini di depan
kita udah sampai di gapura perbatasan antara Kabupaten Banyuasin dengan Kabupaten Musi Banyuasin ya teman-teman. Dari sini kita mulai masuk ke wilayah Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin ya teman-teman, dan jalur di Kecamatan Lais ini lumayan cukup lebar, walaupun jalan aspalnya tuh nggak begitu mulus, tapi cukup nyaman untuk melintas di sini ya teman-teman. Jalurnya cukup berkelok tapi nggak terlalu tajam kelokannya, dan lumayan cukup luas di kanan dan kiri, dan rata-rata di Kecamatan Lais ini jalannya seperti ini ya teman-teman. Jadi walaupun nggak begitu mulus aspalnya, tapi nggak begitu banyak juga lubang. Dan ini kita melintas di depan Polsek Lais ya teman-teman. Jadi untuk kondisi jalan dari arah Betung memasuki Kecamatan Lais ini lumayan cukup bagus ya teman-teman. Ada juga aspal yang mulus, tapi sebagian juga ada yang nggak begitu mulus, tapi cukup nyaman untuk melintas di sini ya teman-teman. Nah, dari arah Polsek Lais tadi kita lanjut lagi perjalanan. Ini kita masih di Kecamatan Lais, tepatnya di Desa Teluk. Jadi kita akan melintasi jembatan Desa Teluk ya teman-teman. Dan ini jalurnya ada dua, satu yang kita lintasi saat ini dan satu lagi itu ada jembatan di sebelah kiri ya teman-teman. Jadi ada dua jembatan, ada jembatan Teluk 1 dan jembatan Teluk 2. Dan gak jauh dari jembatan Teluk ini nanti kita juga akan melintas masih di wilayah Lais, tepatnya di salah satu masjid juga, dan ini lumayan cukup bagus masjidnya ya teman-teman. Jadi di sebelah kanan, nah itu dia Masjid Abdul Kadim. Ini juga biasanya menjadi tempat rest area. Kalau teman-teman pas melintas di sini boleh berhenti untuk menikmati keindahan masjidnya sekalian dalam perjalanan gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi perjalanan dari arah Kecamatan Lais ini. Kita masuk di wilayah Bailangu ya teman-teman. Nah, di wilayah Bailangu juga terdapat salah satu rest area, tapi aku nggak begitu dapat untuk pas record pas melintas ya teman-teman. Jadi selain di wilayah Sekayu, di arah Bailangu juga terdapat rest area tadi di sebelah kiri ya teman-teman. Dari arah Bailangu ini kita sampai di batas masuk kota Sekayu dari arah kota Palembang ya teman-teman. Dan untuk jalur masuk ke wilayah kota Sekayu itu sudah sangat bagus ya teman-teman, bisa lihat di video. Jalurnya tuh lumayan cukup mulus dan aspalnya. Nah, ini kita udah hampir sampai di pusat kota Sekayu ya teman-teman. Jadi di wilayah Sekayu itu merupakan wilayah rest area yang cukup banyak. Biasanya kalau teman-teman yang melakukan perjalanan dari Palembang ke Lubuk Linggau ataupun sebaliknya dari Lubuk Linggau ke Palembang, wilayah rest area yang sering dijadikan tempat pemberhentian itu di wilayah Sekayu ya teman-teman. Aku juga udah sering record video di wilayah ini. Teman-teman juga bisa cek video-video aku yang sebelumnya ya teman-teman. Dan kali ini kita lewat jalur lingkar luar ya teman-teman, kita nggak lewat jalur pusat kota. Jadi dari sini kita belok kanan untuk melintas di jalur lingkar luar kota Sekayu ya teman-teman. Jadi ini jalur lingkar luar kota Sekayu, dan di sebelah kanan kita merupakan terminal Randik Sekayu ya teman-teman. Jadi biasanya kendaraan-kendaraan yang melintas di wilayah Sekayu mau menuju ke Palembang atau mau menuju ke Lubuk Linggau lebih memilih jalur lingkar luar ini daripada jalur pusat kota ya teman-teman. Jadi di jalur wilayah Sekayu itu sudah cukup bagus, dan di area Sekayu aku nggak terlalu banyak record videonya ya teman-teman. Meninggalkan pusat kota Sekayu ini kita lanjut ke wilayah Sukarami mungkin kalau nggak salah ya teman-teman. Di wilayah jalan yang di pinggir sungai seperti ini. Kalau teman-teman ingat di beberapa tahun yang lalu jalurnya tuh rusak ya teman-teman, tapi sekarang jalurnya udah bagus. Teman-teman bisa lihat di video ini ya teman-teman. Dan ada beberapa titik juga yang jalan di wilayah Sekayu di samping atau bersebelahan dengan sungai seperti ini rata-rata sudah bagus semua jalannya ya teman-teman. Dan ini kita udah sampai di gapura keluar kota Sekayu ke arah Lubuk Linggau ya teman-teman. Jadi di jalur ini juga
bagus jalannya. Jadi di wilayah Musi Banyuasin hampir rata-rata jalur atau jalannya tuh bagus ya teman-teman, sangat sedikit yang rusak, paling ya ada beberapa titik yang berlubang tapi nggak terlalu parah teman-teman. Dari arah Kota Sekayu kita lanjut perjalanan ini ke wilayah Babatoman ya teman-teman. Sebenarnya dari arah Sekayu ke Babatoman juga lumayan banyak desa-desa yang kita lewatin, tapi nggak aku record ya teman-teman karena durasinya terlalu panjang. Dan ini kita sampai di wilayah Babatoman ya teman-teman. Dan di wilayah Babatoman itu sudah cukup ramai ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman melintas di jalur ini, teman-teman perhatikan juga kecepatan kendaraan teman-teman karena jalurnya nggak begitu luas dan pusat keramaian serta lumayan banyak kendaraan besar yang melintas juga. Dan di wilayah Babatoman juga tersedia stasiun pengisian bahan bakar kendaraan, itu ada di sebelah kanan ya teman-teman. Jadi kalau mau cari bahan bakar kendaraan selain di wilayah Sekayu, Betung, di wilayah Babatoman juga tersedia SPBU ya teman-teman. Kemudian dari arah Babatoman kita lanjut perjalanan ini ke arah Mangunjaya ya teman-teman, masih di wilayah Musi Banyuasin ya teman-teman. Jalurnya masih bagus seperti yang teman-teman lihat di video, tapi memang di jalur ini teman-teman bakalan sering berpapasan dengan kendaraan-kendaraan besar lumayan banyak ya teman-teman. Dan ini di persimpangan salah satu PT yang ada di Mangunjaya kita berpapasan lumayan banyak dengan kendaraan besar, truk dan puso. Jadi teman-teman harap perhatikan kecepatan kendaraan teman-teman selalu dimanapun teman-teman melintas ya. Kita lanjut lagi perjalanan dan ini kita melintas di wilayah Desa Beruge ya teman-teman. Kita akan melintasi salah satu jembatan. Jadi mulai dari wilayah Musi Banyuasin, wilayah Musirawas, nantinya kita akan bakalan sering melintasi jembatan-jembatan seperti ini ya teman-teman. Jadi kita bakalan sering melintas di atas sungai. Dan dari wilayah Desa Beruge ini kita lanjut lagi perjalanan masih di wilayah Musi Banyuasin ya teman-teman. Untuk jalurnya teman-teman bisa lihat ada sebagian yang jalur seperti ini yang lumayan lebar dan bagus jalannya. Dan ini melintasi di wilayah desa-desa di wilayah Musi Banyuasin ya teman-teman, jalannya cukup bagus. Dan kita juga akan melintasi beberapa desa yang masih rumah-rumahnya itu masih rumah-rumah adat lama ya teman-teman. Nah ini dia ya teman-teman, lumayan banyak, ada beberapa desa yang kita lintasi kayak Desa Jud, ada juga Desa Panai, ada juga Desa Nganti. Dan di wilayah ini tuh penduduknya masih menjaga atau mempertahankan rumah-rumah adat lama ya teman-teman. Rumah-rumah adat lama khas Sumatera Selatan. Walaupun ada beberapa rumah-rumah yang sudah dibangun dengan bentuk modern atau dari batu gitu ya teman-teman, tapi rata-rata umumnya masih banyak rumah-rumah yang mempertahankan rumah-rumah adatnya ya teman-teman. Dan itu bagus sekali, warga di sini masih menjunjung tinggi kedaerahannya, jadi masih mempertahankan rumah-rumah adat lama dan cantik sekali ya teman-teman. Cuman memang di jalur ini antara rumah dengan jalannya itu cukup padat, jadi harap berhati-hati karena jalurnya cukup sempit ya teman-teman. Dan ini kita melintas di wilayah Sanga Desa. Di sebelah kiri kita juga terdapat salah satu rumah lama peninggalan kayak budaya gitu ya teman-teman, kayak situs cagar budaya gitu. Jadi ada di sebelah kiri kita. Nah itu dia rumah adatnya. Jadi memang di wilayah sini rumah-rumahnya masih mempertahankan rumah adat lama ya teman-teman. Dan jalurnya cukup sempit, jadi antara rumah penduduk dengan jalan itu nggak ada batas, jadi harap berhati-hati ya teman-teman. Dari wilayah desa-desa yang banyak rumah adatnya, ini kita lanjut lagi perjalanan melintasi batas antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musirawas ya teman-teman. Ini dia gapura perbatasan Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musirawas. Nah kalau teman-teman mau cari rest area lagi, misalnya mau berhenti nggak jauh dari gapura perbatasan
Kabupaten Musirawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin itu juga terdapat rest area Muara Lakitan ya teman-teman. Dan ini rest area ini juga lumayan sering dijadikan tempat berhenti dan juga dia bukanya 24 jam ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman melintas di jalur ini mau cari rest area di wilayah Muara Lakitan, teman-teman bisa berhenti di sini. Dan ini kita juga mau berhenti sebentar di rest area ini, jadi terdapat masjid, juga lumayan banyak tempat jualan-jualan makanan gitu ya teman-teman, tersedia juga toilet, jadi sangat nyaman untuk berhenti di rest area Muara Lakitan. Nah, dari rest area tadi setelah berhenti sebentar kita lanjut lagi perjalanan. Ini masih di wilayah Muara Lakitan, tepatnya di jembatan Muara Lakitan ya teman-teman. Jadi seperti yang aku bilang, di wilayah Musirawas kita juga bakalan sering melintasi jembatan seperti ini karena kita memang akan sering melintas di atas sungai ya teman-teman. Dari arah Muara Lakitan kita melanjutkan lagi perjalanan itu ke arah atau ke wilayah Muara Kelingi ya teman-teman. Dan dari arah Muara Lakitan ke arah Muara Kelingi juga sebenarnya banyak desa-desa yang kita lintasi ya teman-teman, atau yang kita lewati, cuman gak aku record satu persatu ya teman-teman karena durasinya terlalu panjang nanti. Jadi ini kita udah hampir sampai di wilayah Muara Kelingi. Untuk jalan dari Gapura masuk wilayah Musirawas tadi sampai ke wilayah Muara Kelingi ini lumayan cukup bagus ya teman-teman. Jalurnya nggak banyak yang rusak, cukup aman dan nyaman untuk melintas di jalur ini ya teman-teman. Dan ini di wilayah Muara Kelingi, jalannya juga bagus, teman-teman bisa lihat jalannya cukup mulus ya teman-teman, aspalnya. Kemudian dari Muara Kelingi kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Simpang Semambang ya teman-teman. Dan dari arah Muara Kelingi menuju ke Simpang Semambang ini juga lumayan banyak desa yang kita lewati, cuman gak aku record ya teman-teman. Dan juga memasuki wilayah Simpang Semambang ini kita udah lumayan gelap ya teman-teman cuacanya karena ini udah menjelang maghrib, jadi video yang aku record tuh cukup gelap. Semoga teman-teman tetap bisa menikmati video ini. Kemudian dari wilayah Simpang Semambang tadi ini kita sudah lanjut perjalanan ke arah Muara Beliti ya teman-teman. Dan dari arah Simpang Semambang sampai ke wilayah Muara Beliti itu jalurnya cukup jelek ya teman-teman, banyak yang berlubang, gak mulus aspalnya. Dari ini Pasar Muara Beliti, kemudian kita lanjut lagi perjalanan ke Bundaran Muara Beliti, tepatnya ke bundaran wilayah perkantoran Kabupaten Musirawas ya teman-teman. Jadi di kiri kita merupakan kantor bupati, di kanan itu merupakan Taman Musirawas. Jadi ini wilayah Bundaran Muara Beliti ya teman-teman. Di sini juga terdapat masjid besar, ada juga kantor Polres. Dan pada saat melintas ini di depan kita nggak sengaja berbarengan dengan salah satu mobil penting di Kabupaten Musirawas. Jadi ini di depan kita merupakan mobilnya Ibu Bupati Musirawas ya teman-teman. Dan meninggalkan Bundaran Muara Beliti, ini kita udah sampai di Kota Lubuk Linggau ya teman-teman. Tepatnya kita di depan itu udah hampir sampai di Simpang Periuk. Oke teman-teman, itu tadi video perjalanan kita dari Kota Palembang menuju Kota Lubuk Linggau ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau tahu info perjalanannya. Terima kasih sudah nonton video ini. Like dan komen kalau teman-teman suka dengan video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, dan sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya.